nanti gitu ya, permasalahannya ini itu akan menjadi dasar perencanaan dan konstruksi. Kalau misal permasalahannya tidak bisa diatasi, ya mau tidak mau tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, ini secara keseluruhan kegiatan eksplorasi geoteknik ya. Yang pertama itu studi literatur dan existing data. Yang kedua itu ada pemetaan jarak jauh, remote sensing. Kalau kalian ada ngambil dengan Pak Edo ya, bagus sekali. Nanti teknik-teknik untuk pemetaan jarak jauh itu coba ditanyakan gimana gitu ya. Untuk dapat data topografi bagaimana. Kalau misalnya untuk dapat data temperatur atau misalnya dapat dari permukaan itu kelembaban gitu ya. Nah itu tuh ada nggak Pak tekniknya gitu ya untuk pemetaan jarak jauh gitu. Saya juga penasaran gitu ya, karena saya juga belum lebih dalam. Biasanya pakai drone. Kalau misalnya pakai satelit sebenarnya juga bisa, cuman mungkin agak panjang prosesnya gitu ya. Kalau misalnya drone kan mudah gitu ya. Drone kita beli sendiri dan kita olah sendiri. Kalau satelit itu misalnya ada akun yang bisa mengakses, itu pun terbatas biasanya. Nah, setelah itu ada kegiatan di lapangan secara langsung. Ya pasti kita pemetaan itu geologi gitu ya. Utamanya geologi ini jenis batuan dengan struktur. Itu aja kalau misalnya geologi gitu ya. Nah, selanjutnya ada hidrogeologi, air lah bilangnya gitu ya. Ada air, faktor air. Selanjutnya ada survei yang lebih detail lagi, namanya survei geofisika. Nah, survei geofisika ini yang kalau kalian pernah dengar geolistrik gitu ya, yang metodenya itu konsepnya itu cepat rambat setiap material ya, itu kan berbeda-beda jika dikenakan listrik gitu ya. Ada sifat resistivity gitu ya. Bayangkan saja cepat rambat listrik di air, di batu, dengan di kayu itu berbeda-beda gitu ya. Nah, cepat rambat itu dimanfaatkan dalam konsep geolistrik agar nanti dipantulkan kembali ke dalam receiver gitu ya. Nah sekarang sudah banyak gitu ya, cepat rambat material itu sudah disimpan semua sehingga akan dibaca menjadi data bank ya, bank data, sehingga misal kecepatannya batu andesit itu 10 pangkat berapa milimeter per detik kecepatan gitu. Jika kita rekam menggunakan geolistrik mendekati kecepatan tersebut, berarti batuan itu andesit seperti itu ya, atau air gitu. Nah itu sudah bisa. Nah itu teknologi di survei geofisika. Nah setelah survei geofisika sudah tahu gambaran di bawah tanahnya gimana, setidaknya kita bisa nanti memberikan rekomendasi di mana saja lubang bor yang akan dibor gitu ya. Nah karena apa? Tidak cukup kita cuman pemetaan di permukaan, tidak cukup visualisasi 2 dimensi melalui fisika, tetapi perlu seperti data dan itu real gitu ya, bukti lah gitu. Apakah benar lapisan di bawah terowongan kita, apa di atas terowongan kita nanti itu seperti ini gitu ya, sesuai penjelasan geologis, seperti penjelasan geofisika engineer gitu ya. Itu harus dibuktikan dengan pengeboran. Ditambah di perminyakan nggak ada cara lain pembuktian, misalnya untuk cadangan juga seperti itu, harus dibor gitu. Belum ada teknologi yang, apalagi sekarang sudah ada misalnya kata orang itu geofisika 4 dimensi gitu ya, tetap yang meyakinkan itu tetap pemboran, nggak ada yang lain gitu ya. Nah semoga saja nanti ketika kalian ada mata kuliah penggalian dan pemboran, coba ditanya gitu ya, gimana teknik yang Yuda, pengeboran geoteknik, pengeboran eksplorasi, pengeboran peledakan gitu ya. Mungkin berbeda-beda gitu ya, coba ditanyakan nanti. Nah, yang pertama ya, ada studi literatur dan existing data. Jadi, kalau kita mendapat misalnya lokasinya di area ya ITERA gitu ya, di bawah ITERA nanti kita akan buat terowongan.
setidaknya kita akan mencari jurnal atau apalah ya, data yang sudah dipublikasi mengenai ITERA gitu ya, mau dia batuannya, mau dia konstruksi di atas tanahnya apa gitu ya, yang dekat lainnya misalnya ada jalan tol gitu ya. Setidaknya kita cari data apa saja yang bisa mendukung konstruksi kita nanti gitu ya. Nah, selain itu kita juga dapat ini gitu ya, dapat memanfaatkan peta topografi gitu. Nah, kalian sebenarnya udah bisa download ini gitu ya, bagi yang sudah geo spasial gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa dapat data DEM gitu ya, dan juga bisa dapat SRTM. Sebenarnya ini data rupa muka bumi. Jadi kalian harus tahu bahwa permukaan bumi ini sudah dipetakan ya, dalam bentuk data 3 dimensi. Nah, selalu diupdate gitu ya. Nah, biasanya memanfaatkan satelit gitu. Ada yang sudah akurasinya 30 meter, ada dulu 50 meter gitu ya. Bayangkan kalau misalnya akurasi, sekarang setahu saya akurasinya itu yang paling akurat itu 30 meter gitu ya. Jadi sudah sangat dekat sekali gitu ya, 30 meter dekat sekali. Nah, jadi bisa memang menginterpretasikan permukaan bumi itu ya seperti layaknya kenyataan gitu ya, karena cuma 30 meter dari dasar bumi, dasar permukaan tanah ke data interpretasinya gitu ya. Nah, ini coba kalian nanti geospasial ini ya, jadi aja data DEM dan SRTM. Semua provinsi ada gitu ya. Nah, ini kalau anak yang sudah ngambil apa itu software tambang kemarin sudah saya coba ini, sudah saya ajarkan gitu ya. Nah, selanjutnya ada peta geologi gitu. Peta geologi. Peta geologi ini biasanya di kabupaten provinsi masing-masing itu ada gitu. Contohnya kalau di provinsi dulu ada namanya ESDM gitu ya. Sekarang juga masih ada tapi terpusat namanya portal ya. Portal ESDM. Nah, kalian bisa cari peta geologi di sini gitu. Tapi banyak sekali peta geologi ini di Google aja sudah banyak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ya, muka bumi itu gimana, permukaan misalnya di atas rencana terowongan itu bagaimana, kondisi lapisan batuan bagaimana dari peta geologi. Kita tidak perlu ke lapangan, setidaknya sudah tahu tuh, oh seperti ini gitu ya. Nah, selain itu juga kita nanti harus cari gitu ya, sumber daya yang lain, misal di dekat terowongan kita nanti ada bahan galian. Seperti kayak ECIC itu melewati tambang ini ya, tambang andesit. Nah, tambang andesitnya itu ada peledakan. Juga harus dianalisa kira-kira kalau misalnya tambang andesit ini melakukan peledakan produksi, terowongannya runtuh nggak gitu ya. Karena nggak mungkin gara-gara kita membuat terowongan, tambangnya ditutup, itu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, analisa itu yang perlu gitu. Nah, nanti dicari juga, ya tambang kan, bahan galian itu bedakan ya. Saya bilang bahan galian itu ada tambang pasir dan batuan gitu ya. Bahan galian. Nah, kalau tambang itu bisa batu bara gitu atau yang lain. Nah, ada lagi satu sumur minyak gitu ya. Nah, kalau memang nggak ada sumur minyak, pipa distribusi lah minimal. Jangan sampai nanti terowongan kita itu melewati pipa gitu ya, lucu gitu nanti ya. Masa nanti pipanya dibelokkan? Nggak mungkin. Terowongan kita yang mengalah, kita cari yang lain. Nah, itu perlu dipetakan semua gitu ya. Ya, nanti itu tadi saya bilang ada studi kelayakan. Kalau lebih detail lagi itu di ID ya, detail engineering, design engineering, detail engineering design gitu ya. Jadi itu yang lebih ini lagi, yang lebih detail lagi. Nah, nanti publikasi data gitu ya, dicari tadi ya. Saya jelasan dari awal tadi ya, terkait dengan jurnal gitu ya. Nah, selanjutnya ada histori. Perlu ditanya-tanya masyarakat sekitar gitu ya.
apa di sana gitu ya, budaya masyarakatnya bagaimana, adat masyarakat di mana gitu ya. Ini pernah kejadian di desa saya gitu. Perusahaan namanya Medco ya, minyak, mau ngebor sumur gitu ya. Dia minta untuk tolak balak satu sumur itu satu sapi katanya. Ya kalau enggak akan diportal oleh masyarakat gitu ya. Ya daripada nggak jadi kerjaan, kasih aja sapi gitu ya. Nggak begitu besar kalau dibandingkan dengan anggaran atau harga proyek gitu ya. Nah ini perlu gitu ya, karena hal ini bisa menghambat apa namanya itu kerjaan kita nantinya ya. Nah lanjut sekarang pemetaan jarak jauh. Nah di sini saya akan, karena kalian udah tahu semua lah gimana pemetaan jarak jauh ya, bisa menggunakan satelit gitu. Yang saya tahu sekarang itu ya, menggunakan satelit atau menggunakan drone gitu ya. Nah setahu saya dua ini gitu. Nah tekniknya bagaimana? Banyak sekali gitu. Saya tidak mau saya semuanya. Misalnya seperti ini. Nanti ada contohnya ya. Pemetaan jarak jauh itu. Misalnya ada hitam putih, foto hitam putih. Untuk menginterpretasikan kondisi geologi. Dengan hitam putih ini lebih jelas kalau itu struktur. Coba nanti kalian lihat ya. Nanti ada juga foto-foto yang berwarna. Misalnya untuk menjelaskan penggunaan lahan. Misalnya APL misalnya. Untuk penggunaan lahan lain gitu ya. Ada juga misalnya hutan produksi gitu ya. Ada hutan masuk ke apa namanya ini? Hutan lindung gitu ya. Nah, dengan warna-warna yang berbeda ini itu bisa nanti ya. Nah, itu teknik juga. Setelah itu ada warna yang spesial. Nah, apa kalian mau membuat warna itu jadi stabilo gitu ya? Yang penting dia spesial, beda dari yang lain. Nah, kalau kita lihat warna itu, mata kita tertuju di situ ya. Artinya itu yang vital. Kita bisa membuat seperti gini ya, drainase gitu ya, atau pipa yang tadi sumur minyak. Nah itu kan vital tuh sebenarnya. Kita buat warna yang mencolok agar jadi ingatan kalau kita mau membuat desainnya. Atau tambang gitu, tambang ada tambang andesit tadi itu dibuat warna yang lebih mencolok lagi gitu ya. Nah ada lagi nanti fotonya infrared. Misalnya tadinya ini untuk mendapatkan jadi kalau infrared ini berarti kameranya sebenarnya itu. Dan ini kameranya harus dilengkapi atau sudah mengakomodir ada infrared. Biasanya untuk panas gitu sebenarnya. Jadinya untuk suhu lah. Kita bisa mengetahui kelembaban tanah, suhunya gitu ya. Udah tuh nanti bisa kita artikan gitu ya. Drainase juga bisa kita buat gitu ya. Karena apa? Biasanya agak dingin kalau drainase itu. Nah itu ya untuk pemetaan jarak jauh. Nah ini contoh gitu ya. Misal kalian warna putih ini atau misalnya di lembah itu identik dengan zona yang paling rendah ya. Namanya juga lembah gitu. Biasanya kalau di zona lembah itu zona lemah gitu ya. Ada warna putih. Atau nanti warna kuning ini sungai gitu ya. Nah atau nanti yang warna-warna hijau ini hutan gitu. Nah itu sebenarnya teknik ya, teknik di pemetaan. Nah ini juga bisa gitu ya. Nah, ya kalau ini menggunakan Google Earth gitu, mudah sekali. Yang sekarang paling mudah pemetaan ini ya. Tinggal buka Google Earth, daerah mana yang kita dapat, yang kita mau gitu ya, pasti dapat gitu ya. Nah, Google Earth ini juga up to date gitu. Dia mengupdate terus gitu ya. Nah, cuman memang untuk mengolah data menjadi peta yang bisa kita manfaatkan lebih dalam agak lama gitu ya. Kalau saya itu tetap menggunakan DEM dengan SRTM gitu. Kalau yang ini agak sulit gitu ya. Tapi kalau hanya sebagai informasi gitu ya, tidak kita olah, bagus sekali. Tapi kalau misal gitu ya, kita mau ke peta kontur aja gitu ya, saya lebih enak yang dari DEM gitu. Kalau menggunakan ini nanti lebih ribet gitu ya, lebih panjang gitu ya caranya gitu. Nah, selanjutnya pemetaan lapangan. Pemetaan lapangan.
Jadi kalau udah pemetaan jarak jauh sudah gitu ya, kita sudah studi literatur, kita harus ke lapangan untuk eksplorasi, pasti terjun ke lapangan. Nah, jadi tadi hasil studi literatur kita ini itu pasti akan mendukung kegiatan di lapangan kita, setidaknya menjadi petunjuk yang mengarahkan ke lokasi yang berpotensi gitu ya. Contohnya gitu, kalau terowongan pasti ada portal gitu ya. Nah, penentuan portal saja itu sulit sekali gitu ya. Misal seperti ini. Ini misalnya bukit gitu ya. Nah, ini terowongan kita satu gitu ya. Nah, portalnya pasti di sini gitu ya. Portalnya di sini. Kita harus eksplorasi benar nggak di sini gitu ya. Atau kita di sisi bukit yang lain. Karena apa? Titik berkumpulnya air saja ya. Jangan sampai nanti di titik ini gitu ya. Nanti tiba-tiba hujan lebat, air itu tinggi, airnya masuk ke terowongan lucu gitu ya. Makanya nanti. Tapi kalau misalnya biar nggak masuk Pak, terowongannya ditinggikan gitu. Ditinggi nggak mungkin gitu ya terowongannya di terowongan itu kalau bisa jangan di posisi yang tinggi karena apa nanti lebih susah untuk menjangkaunya. Kalau di atas bukit berarti kita harus buat jalan melingkar dulu ya. Jalan melingkar dulu baru ke portal. Kan lucu seperti itu. Apalagi misalnya terowongan itu digunakan untuk kereta api. Kan nggak mungkin lah kereta api itu melingkar gitu ya. Jalan. Kalau ditambang oke lah. Kalian tahu nggak? Ingat nggak apa nama metode penambangan kalau kita itu mengelilingi bukit gitu ya? Kalau bukitnya kita pangkas gitu, apa? Ingat nggak kalian? Dia muter kayak gitu. Kan ada pit gitu ya, open pit itu. Ingat nggak kalian ada namanya open case gitu ya? Jangan lupa gitu ya. Nah, saya cuman ini aja ya, mengingatkan. Selain open pit, ada open case gitu, jangan lupa gitu ya. Karena apa? Tambang open case ini banyak gitu. Karena apa? Mereka mengelilingi bukit. Jadi bukit itu dikelilingi sampai habis kayak mencukur rambut gitu ya, dikelilingi habis. Yang ujungnya nanti datar gitu ya. Nah, kalau pit itu kan beda gitu ya. Pit itu yang datar jadi dalam gitu ya. Nah, itu open pit namanya. Nanti ada aja lagi sebenarnya. Ini untuk khusus batu bara ya. Uh, open strip namanya ya. Open strip. Aduh, sorry. Karena dia strip itu sama aja kayak berlapis bertingkat karena batu bara emang dia berlapis gitu ya. Nah itu sekedar ini aja ya informasi saja, jangan lupa gitu ya. Nah itu terkait hasil literatur kita mendukung gitu ya. Salah satu saja menentukan portal itu sangat sulit gitu ya. Karena apa? Di studi kelayakan harus ada rekomendasi di mana portal terbaik kapan terowongan kita akan dibuat. Nah, titik pertama terowongan itu dibuat di portal gitu ya. Nah, yang selanjutnya pemetaan jarak jauh tadi juga dapat dijadikan validasi gitu ya. Benar tidak ya bahwa di area itu misalnya hutan, di sana ada batuan apa gitu ya. Yang tadi misalnya ada sungai. Nah, verifikasi di data lapangan itu bisa tuh ya pembuktiannya dari pemetaan jarak jauh gitu ya. Itu bisa ya digunakan. Ya setidaknya kita kan ada arah. Oh benar misalnya di arah 120 northeast gitu ya, itu nanti kita ketemu sungai gitu ya. Nah sungai ini akan menjadi masalah terowongan kita. Benar nggak di sana ada sungai gitu ya? Nah kalau misalnya kita tidak ada gitu ya informasi ini, pemetaan jarak jauh ini, itu akan sangat sulit gitu ya. Seperti orang buta, lucu kalau misalnya engineer buta gitu ya. Nah makanya yang manfaatkan data yang ada agar nanti kegiatan pemetaan lapangan itu pasti tujuannya. Kadang tuh sudah pasti datanya di lapangan nggak ada. Nah itu sering dijumpai gitu ya. Nah ini contohnya di lapangan gitu ya. Apa yang kita kejar sebenarnya? Kalau pemetaan lapangan ini kan kita bermainnya di permukaan. Dia outcrop gitu ya. Aduh kok singkatan ya. Singkapan ya. Singkapan batuan atau outcrop bilangnya ya. Bahasa Inggrisnya itu outcrop ya. Outcrop. Nah
Outcrop ini yang dikejar oleh geologis. Karena apa? Outcrop inilah yang bisa menjelaskan kondisi batuan yang ada di bawah bumi, gitu ya. Kalau nggak ada ini sulit gitu ya. Tanah ya di permukaan saja gitu. Nah, kalau misalnya kita dapat outcrop, tahu deep gitu ya, tahu strike, tahu deep dulu aja satu-satu. Tahu deep kita tahu nanti, misal seperti ini ya. Misal ini bukit nih, gitu ya. Bukit. Kita jalan-jalan ketemu outcrop di sini gitu ya. Nah, di sini outcropnya di sini. Nah, tahu deep misalnya miring ke sini nih, miring ke sini gitu ya. Nah, batuannya seperti itu. Jangan kita rencana terowongannya di sini gitu ya. Sorry. Oke. Lurus. Nah, misal seperti ini gitu ya. Nah, gitu terowongan kita. Kira-kira nanti kita tahu nih di kedalaman berapa lapisan batuan itu akan kena di terowongan kita gitu ya. Nah, tetapi memang belum akurat karena kan yang ngukur kita ngukur itu kan deepnya biasanya ya tergantung lah ini geologisnya gitu ya. Tapi jarang jarang jauh gitu ya. Beda berapa derajat gitu ya. Tetapi setidaknya dari hasil pengukuran deep aja gitu ya di kedalaman ya di jarak berapa terowongan kita akan kontak dengan batuan ini. Kalau batuannya misalnya lemah, ngandung air gitu ya, apa yang terjadi di terowongan di atas sini gitu ya? Nah, yang di sini, nah yang di sini, silang. Karena di atasnya batuan lemah gitu ya, banyak air, banyak sekali sebenarnya bisa kita interpretasikan dari data batuan outcrop ini. Makanya diharap memang dicari-cari outcrop ini gitu ya, nggak hanya satu gitu ya batuan outcrop ini, semuanya gitu yang ditemukan di sekitar area calon terowongan kita nanti. Nah, selanjutnya apa? Kalau kita dapat outcrop, pasti kita hitung gitu ya. Sorry, kita ukur deep dengan strike-nya tadi untuk mendapatkan struktur. Nah, outcrop ini menjadi awal gitu ya. Biasanya di sekitarnya itu kelihatan juga tuh, misalnya ada struktur. Tapi karena tidak ada ya udah nggak usah dipaksain gitu ya. Mungkin strukturnya tidak tersingkap, bisa juga seperti itu. Tetapi memang harus dicari kalau memang ada patahan. Sebenarnya di studi literatur di peta geologi itu diketahui gitu, di area sini ada nih struktur. Benar nggak sih gitu ya? Ketika kita pengetahuan lapangan ada nggak struktur di sini gitu ya? Nah itu yang kerjaan geologi susah juga ya, orang eksplorasi fisiknya kuat gitu ya, keliling-keliling di hutan belum ketemu binatang apa di situ ya, ular lah minimal gitu ya, resikonya tinggi juga gitu ya. Nah itu untuk apa yang kita kerjakan ya di lapangan ya. Nah ada lagi biasanya yang ini penting karena kita sering lupa gitu ya, bahwa sesuatu hal ini akan menyulitkan konstruksi kita ke depannya gitu ya. Nah yang pertama itu longsoran. Kita harus cari itu, ini kan portal ya, ini portal itu ya. Nah kita sudah tahu nih misal, portal kita akan di sini lokasinya. Kita lihat biasanya di atasnya. Material yang di atas ini longsor nggak gitu ya? Longsor nggak di atas ini gitu ya? Jangan sampai nanti portalnya sudah dibuat, atas ini longsor gitu ya. Nah, area-area longsor ini kita petakan juga. Jangan sampai nanti bukan hanya portal ya, di area tempat kita kerja misalnya kantor, tidak itu gudang, itu jangan di tempat yang mudah longsor gitu ya. Nah itu sebenarnya lebih detail gitu ya, tapi nggak usah ke sana. Tapi intinya di sini aja, di atas portal ini jangan sampai material mudah longsor ya. Ada lagi major fault atau patahan yang mayor gitu ya. Karena apa? Yang kita dapatkan itu biasanya
rekahan-rekahan seperti crack-crack yang kita ukur satu-satu gitu ya, crack deep gitu ya. Nah, tapi kita tidak mengukur sebenarnya major fault gitu, karena major fault ini memang sulit dicari. Tetapi kalau misalnya di peta geologi, major fault ini bisa dibaca, tetapi di lapangan sulit sekali. Bagaimana cara mendapatkannya sebenarnya? Gabungan dari rekahan-rekahan itu gitu ya. Bentar ya. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, nanti saya sebenarnya di sini geoteknik ya. Saya ajarkan yang pertama itu kan nanti ada stereonet gitu ya. Kita menggambar stereonet, menggambar struktur di stereonet. Tapi contohnya nanti mungkin beberapa data strike deep gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya udah ratusan strike deep kita gambarkan stereonet jadi masalah gitu ya. Nah, nanti ada juga softwarenya namanya DIPS nanti ya. Saya lanjut nanti. Nah, ada juga nanti yang sering dilupakan itu titik-titik panas. Nah, titik-titik panas ini juga kita harus cari gitu. Karena kalau misalnya di bukit, apalagi di gunung gitu ya, itu pasti ada titik-titik panasnya gitu ya. Nah, itu harus ditentukan. Jangan sampai nanti hot spring ini menjadi hambatan kita gitu ya. Nah, selanjutnya ada aktivitas vulkanik. Nah, biasanya tuh histori gitu ya, berapa tahun sekali gempa gitu ya. Misalnya 10 tahun, tapi tetap harus dihitung. Setidaknya gempa getaran ini mengakibatkan runtuh enggak? Nah, nanti pas pemodelan itu nanti dimasukkan faktor gempanya. Jangan sampai nanti ada gempa runtuh terowongannya gitu ya. Nah, ada goa juga gitu ya. Goa gitu ya. Jadi di dalam tanah atau di bawah permukaan tanah itu ada juga area void kosong gitu. Nah, lucu kalau ini nggak dapat gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya beban di atasnya tidak bisa lagi ditahan oleh void ini gitu ya, maka dia akan ambruk seketika gitu kan. Nah, kalau misalnya terowongan kita di bawahnya void kan lucu nanti kalau ambruk ya. Nah, ada juga nanti area pelapukan. Area pelapukan ini biasanya identik juga dengan struktur biasanya satu deh. Kalau sudah melapuk jadi soft material bahkan jadi tanah, tanah ini bisa dimasukkan ke dalam struktur gitu ya. Nah, gitu ya. Untuk biasa beberapa ada yang lupa padahal ini adalah penting ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Bagaimana seorang geologis mengukur minus strike deep. Nah, ini ya kelihatan sekali perbedaan. Nah, seperti itu ya. Diukur strike deepnya gitu. Apakah dia, kalau lihat dari sini saja ya. Nah, kalau dari sini mana hanging wall dengan foot wall dari sana saja gitu ya. Miringnya foot wallnya berapa gitu. Nah, atau nanti ada juga kalau kita sudah melakukan pengeboran dari inti core atau core rocks. Orientasi kemiringan struktur di core itu juga bisa kita dapatkan. Tetapi kalau saya agak sulit ya. Karena apa? Dari core rocks ini belum tentu struktur. Bisa saja patahan mekanis gara-gara pengeboran gitu ya. Bisa saja patah bisa seperti itu. Yang lebih valid itu seperti ini gitu ya. Untuk struktur deep and strike-nya gitu. Tapi kalau untuk validasi setelah kita ukur di sini dan di atas misal di bor gitu ya. Kan ini kan ini kan udah di lerengnya gitu ya. Nanti di bagian sana itu di bor gitu ya. Ketemu yang patahan ini gitu ya. Kita lihat nanti diambillah koroksnya ini. Kira-kira sama enggak gitu ya. Yang kita ukur di lapangan. Nah, itu ya. Ini untuk validasi sebenarnya. Nah, ketika struktur atau crack lah ya, khusus struktur crack kita ukur, misalnya ada kalau di sini kan udah misalnya 10 data, 5 data, ini satu, ya, ini satu, ini 2 data gitu ya, ini 3 data.
ini satu data, ini satu data, ini 3 data misal gitu ya. Crack yang deep strike-nya banyak gitu ya. Jadi dikumpulkan kira-kira nanti mayornya di mana gitu ya. Utamanya di mana? Misalnya di sini. Strike gitu ya. Nah, kalau satu ini kan kita bisa cari nanti strike deep mayornya itu di mana. Jadi kita tahu arah utamanya gitu ya. Kira-kira di mana rata-rata gitu ya, arahnya kemana. Itulah akan dijadikan dasar untuk pemodelan, karena tidak mungkin dalam pemodelan semua crack kita masukkan, nggak mungkin. Paling satu atau dua gitu ya, major fault gitu ya, atau patahan utama itu dimasukkan gitu. Nah ini namanya itu softwarenya DIPS ya, dari Rock Science juga ini, dari Rock Science, Rock Science gitu ya, sama kayak slide dan paste gitu ya. Mudah nih, nanti saya ajarkan dikit teknik ya. Nah selanjutnya ini, nanti lihat ini gitu ya, banyak sekali ya datanya ya, nggak mungkin kita menggunakan Sereonet, pasti menggunakan software gitu ya. Dia ngumpulnya di sini, ada di sini gitu ya, ada juga tersebar di tengah. Nah ini kan jelas ya, di sini gitu ya, dan di sini, dan di sini. Nah nanti dari pemetaan struktur kita itu setidaknya nanti bisa menggambarkan kira-kira struktur kita ini kemenerusannya di mana gitu ya. Nah sehingga nanti di konstruksi kita tahu, oh kita 3 meter lagi akan ketemu dengan lapisan ini, kita akan ketemu dengan struktur gitu ya. Nah itu sebenarnya nanti ke scheduling juga sebenarnya, karena apa, itu semua harus direncanakan dan harus dipersiapkan apa saja kemungkinan yang akan terjadi gitu ya. Nah itu contohnya ya, karena apa, nanti kalau lihat di sini kan semuanya berbeda nih gambar strukturnya, perlakuan di bagian sini gitu ya, di bagian sini, di bagian sini itu akan berbeda-beda, termasuk supportnya gitu ya, mana yang paling besar atau paling banyak supportnya. Nah itu untuk pemetaan lapangan ya. Nah sekarang kita hidrogeologi nih, air gitu ya. Kalau dia untuk kebutuhan manusia, oke, kebutuhan utama airnya, kita nggak bisa hidup tanpa air. Tapi kalau dalam hal konstruksi di bawah tanah, air ini jadi musuh besar ya, salah satu musuh besar kita. Nah, karena apa gitu ya? Karena pasti menyulitkan. Contohnya seperti ini saja sederhananya. Kalau kita misalnya melakukan menyemen dinding gitu ya, dinding kita itu dialiri air terus saja gitu ya, semennya nggak akan lengket di dinding kita gitu. Apalagi di terowongan misalnya, dengan air yang mengalir terus bisa saja longsor ya, karena air ini sifatnya mengikis gitu ya, mengikis lubang yang kecil awalnya menjadi lubang yang besar. Kalau misalnya ini dibiarkan, misalnya ditampal saja, lama-kelamaan semen kita akan rusak, lapuk ya, lapuk rusak dan lama-lama jebol. Lucu nanti misalnya sudah beroperasi, terowongannya itu akan dialiri air gitu ya. Apalagi misalnya nanti ada kereta lewat, wah airnya ditampal, dia ke lubang yang lain ya, membuat lubang lain gitu, biasa seperti itu. Nah, apa saja gitu ya data-data seperti yang diperlukan, misal aquifer gitu ya, sumber air gitu ya, kualitas dan temperatur gitu ya, biasanya nanti kandungan airnya di kualitas itu, ada nggak logamnya membuat korosi, tidak gitu ya. Karena apa, nanti terowongan kita itu pasti ada steel set, ada baja gitu ya, dia bisa membuat korosi baja tidak gitu ya. Dan terakhir kedalaman dari air itu. Nah biasanya kalau kedalamannya di atas apa namanya itu, di atas terowongan, cukup ini ya, cukup berbahaya. Apalagi kalau misalnya ini lapisan batuan yang banyak mengandung air gitu ya. Nah kalau di bawah lagi batuan yang enggak kedap ya,
apa disebut permeable gitu ya, terowongan kita di bawahnya, air itu akan merembus gitu ya sampai ke terowongan kita. Apalagi misal ada struktur di sini memotong, sehingga airnya bisa mengalir gitu ya. Nah ini gabungan antara struktur dengan air ini sangat berbahaya ya. Nah selain itu juga tujuan kita untuk mencari sumber air ini gitu ya, kita tidak boleh mengorbankan makhluk hidup ya demi konstruksi kita gitu. Biasanya sumber air ini menjadi sumber penghidupan flora dan fauna. Jangan sampai gitu ya. Kalau misalnya yang terganggu itu nggak bisa. Biasanya ini di AMDAL ya, namanya tuh analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga dianalisis selain studi kelayakan gitu ya. Nah, bagaimana juga dapat mendapatkan data ini? Sebenarnya dari kegiatan awal gitu ya, seperti peta topografi, peta udara infrared itu sudah bisa mendapat kondisi groundwater gitu ya, walaupun di permukaan. Misal kita bisa mendapatkan aliran sungai kemana itu ya, sumber air itu kita dapat gitu ya. Nah itu untuk bagaimana cara mendapatkannya. Nanti juga dipetakan, misalnya aliran sungai itu harus dipetakan semua agar nanti dibuat korelasinya ketika dilakukan pengeboran. Nah gitu ya. Ini salah, jadi ini sama gitu ya. Nah nanti setelahnya itu tadi saya bilang buat pengeboran itu nanti dilakukan pengukuran. Nah nanti kalau udah dibor biasanya dipasang seperti pompa ini ya, pompa bor itu, tetapi nanti dibiarkan untuk mengalir. Nah dengan aliran airnya di permukaan ini kita tahu tekan air di bawah bagaimana gitu ya. Nah ini ya kalau kalian mendalami, nah ini ilmu orang perminyakan gitu ya. Ada tekanan sumur gitu ya, ada tekanan pori gitu ya. Nah, ini apa namanya itu sangat berguna. Nah, kalau kalian mau mendalami tentang hidrogeologi ini ada namanya Pak Fadil ya. Beliau sangat expert di hidrogeologi, juga menguasai beberapa software terkait hidrogeologi ini. Nah, ini contoh juga nanti dibuat laporan harian tes air bertekanan. Contoh formnya gitu ya. Untuk air ini karena apa? Kondisinya sangat dinamis. Hujan beda, kering beda gitu ya. Nah, untuk terowongan yang kita buat itu kan untuk menghadapi segala cuaca gitu ya. Makanya nanti harus diukur semua ketika dia kering atau enggak. Sama saja di tambang sebenarnya, apalagi di permukaan ada namanya sumur pantau. Itu juga dipantau untuk mengetahui setidaknya water table level gitu ya. Di mana sih batas teratas, di mana batas terbawah gitu ya. Nah, lanjut gitu ya. Setelah kita dapat kondisi air, kondisi geologi gitu ya, kita agak sedikit dalam untuk memvalidasi gitu ya. Benar nggak kondisi-kondisi tersebut gitu ya, di bawah permukaannya bagaimana gitu ya. Kita gunakan survei geofisika. Nah, di sini disebut dengan eksplorasi seismik gitu ya. Karena dapat mengukur kecepatan gelombang di setiap material di bawah permukaan. Nah, kalian harus tahu konsepnya geolistrik ini atau geofisika. Saya sebut geolistrik aja ya, karena survei geofisika itu terlalu luas. Biasanya menggunakan geolistrik. Memanfaatkan cepat rambat listrik yang berbeda-beda di setiap material. Contohnya saja, cepat rambat di kayu, di air, di batu itu berbeda-beda. Kalian harus tahu itu ya. Nah, dengan perbedaan cepat rambat itu atau disingkat dengan resistivity gitu ya, itu bisa dimanfaatkan untuk mengartikan material di situ gitu ya. Apalagi misalnya zona void, zona kosong ya, zona patahan. Logikanya kalau tidak ada media, listrik itu tidak bisa mengalir gitu ya. Nah, semakin lemah, semakin hancur material itu akan semakin lama listrik akan merambat gitu ya. Nah, kalau di geolistrik setelah merambat aliran listrik ini akan dipantulkan kembali ke receiver namanya ya. Nah, kecepatan gelombang rambatan inilah yang akan dibaca gitu ya. Semakin cepat
dia merambat semakin resistivity gitu ya, misalnya di air gitu. Nanti ada contohnya bagaimana bentuk peta lapisan material di bawah tanah hasil dari geofisika, hasil dari geolistrik gitu ya. Nah, otomatis dari geolistrik ini dulu sorry ya, putus bisa jam 4, otomatis putus apa tuh internet di Tera kalau jam 4. Nah, selain itu kan muka air tanah tadi otomatis dapat tuh levelnya di mana gitu ya. Tapi tetap nanti dibor, harus dibor gitu ya. Ini kan cuma perkiraan gitu ya, perkiraan dari uh, geolistrik gitu ya. Nah, selain itu juga nanti sebelum pengeboran, kecepatan seismik ini kan bisa dimanfaatkan untuk kualitas batuannya, setidaknya kekerasan gitu ya. Banyak rumus yang mengkonversi kecepatan gelombang seismik ke kualitas kekerasan batuan. Karena ini nanti dapat dimanfaatkan untuk data kemampu galian. Nah, kalau kita dapat kira-kira nanti batuan ini cukup digali atau diledakkan. Jadi masalah gitu ya. Kalau memang harus diledakkan, harus dipersiapkan. Izin untuk ledakan ini lama biasanya. Nah, gitu ya. Biasanya jarang sekali ya terowongan yang tidak menggunakan peledakan gitu ya. Biasa rata-rata menggunakan peledakan semua. Nah, ini contoh ya di hasil. Jadi data itu kan nanti biasanya dalam Excel kalau menggunakan geolistrik, geolistrik gitu ya. Tetapi ini namanya REST to DIN ya. REST to DIN. Jadi REST 2 DIN gitu ya. Saya pernah dulu menggunakan software ini gitu. Tapi kalau datanya nggak terintegrasi dengan alat, nggak jadi juga gitu. Nah, ini coba tanya ke anak geofisika. Nah, kalau kalian ingin belajar, gimana lah ya mempelajari membuat peta lah itu ya. Peta kita mengolah data dari Excel geolistrik menjadi tampilan seperti ini gitu ya. Nah, itu ya. Itu sebagai geofisika. Nah, terakhir, sebenarnya untuk eksplorasi geoteknik terakhir di survei geofisika ini ya. Nah, stopnya di sini gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita bisa memberikan rekomendasi lubang bor. Di mana saja lubang bor yang mesti dibuat gitu ya untuk mengumpulkan sampel. Nah, ini contoh gitu ya. Ini contoh pemboran di bawah tanah. Ini contoh pemboran di permukaan ya. Nah, kalau untuk di bawah tanah biasanya ukuran diameter lubang bor itu sekitar 2 inci atau 5 cm gitu ya. Karena kalau lebih besar lagi getarannya sangat kuat gitu ya. Takut runtuh gitu ya. Bahkan untuk lubang bor peledakan lebih kecil lagi. Tapi kalau untuk sampel seperti ini ya. Nah, selanjutnya nanti kalau misalnya untuk tambang kan biasanya terowongan itu dalam sekali ya. Dia menggunakan wireline drilling. Jadi seperti tali seling baja, tapi itu sifatnya ini ya, apa namanya itu bisa keras gitu ya, walaupun dia seling baja. Nah, ini bisa wireline seperti inilah ya, ngebor apa namanya itu sumur minyak. Nah, banyak itu di YouTube, dia menggunakan wireline drilling gitu ya. Kalau misalnya cuma berapa meter, dia menggunakan pipa biasanya gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya, ketika pengeboran, setiap perlapisan batu itu diambil materialnya.
inti core-nya nanti ada, contoh inti core itu diambil semua. Nanti dari inti core itu diambil sampel untuk dibawa ke lab. Nah, jangan sampai nanti ada lapisan batu yang tertinggal ketika pengeborannya, karena itu sangat menentukan. Kalau ada lapisan batu yang tertinggal, artinya lapisan batu itu tidak bisa diinterpretasi, sehingga potensi loss data gitu ya, potensi untuk miss modelnya itu sangat ini sekali ya, sangat apa namanya itu sangat besar sekali. Nah ini contohnya gitu ya, dimasukkan ke core box. Kalau core box ini core box gitu ya, tapi yang di dalam ini disebut dengan batuan inti gitu ya. Nah ini contoh diambil sampel, nah dikasih dengan kayu ini ya. Nah ini untuk pengeboran gitu ya, untuk mengambil batuan intinya. Nanti dibawa ke lab, diuji sifat fisik dan sifat mekanisnya gitu ya. Nah ini materi yang bisa saya sampaikan di minggu kedua ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kalau ya Billy tanya apa? Gini, kalau misalnya hot spray, biasanya itu akan ada jalur seperti jalur air seperti itu ya. Kalau jalur air nanti ada sumbernya dicari gitu ya. Sumber air panas ini identik dengan misalnya kawah gitu ya. Misalnya ada zona, ada aktivitas vulkanik lah ujung-ujungnya gitu ya. Nah itu biasanya kalau aktif di sumbernya itu akan sangat berpengaruh di ujungnya gitu ya. Apa akan bisa membentuk rekahan yang lebih besar atau airnya lebih panas itu. Nah, kalau ini dekat dengan terowongan kita, itu akan sangat bahaya gitu ya. Nah, dan air panas ini juga berbeda dengan air yang normal biasanya terhadap konstruksi kita. Karena cobalah kalau air panas gitu ya, dan air panasnya itu ada belerang. Kalau hot spring itu pasti ada belerang. Nah, belerang ini juga berpengaruhnya bahaya juga dengan manusia. Baunya itu wah bagus sekali gitu ya. Maksudnya nggak bisa tahan lama itu bau belerang ini. Nah kalau kalau misalnya hot spring ini masuk gitu ya ke terowongan kita, itu akan sulit gitu ya untuk diatasi. Kalau bisa dihindari seperti itu. Itu Billy. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oh iya, nanti coba kalian install ya Dips ini. Nah, banyak ya. Nanti saya mungkin coba upload ya di software, tapi saya share linknya ya untuk saya upload di ini ya, biar kalian coba-coba dulu. Nanti kalau memang nggak bisa ya nanti kita coba bahas di geoteknik ya, jangan sampai kosong bener ya untuk membahas ini penting ya. Nah, kalau saya kemarin nyusun studi kelayakan untuk menggambarkan struktur itu menggunakan DIPS ini, nggak menggunakan StreoNet ya, nggak ini ya, nggak berguna, tapi salah penempatannya kalau kita menggunakan StreoNet. Kalau untuk belajar, untuk mengetahui konsepnya, oke StreoNet itu. Tetapi kalau untuk penyajian data, apalagi menghadapi orang-orang pusat, misalnya di Kementerian SDM, nggak mungkin kita tampilkan StreoNet, ketawa mereka pasti. Kita tampilkan DIPS ini, gitu ya. Nah ya, coba ya nanti ya, untuk DIPS ini. Oke, itu yang untuk materi hari ini, dan saya ingatkan sedikit tentang KP. Coba usahakan ya dapatkan perusahaan di semester inilah minimal. Kirim surat pengantar di semester ini ya, agar kalian itu memang benar berangkat pas liburan nanti. Karena akan cepat kalau kalian selesainya, kalau kalian berangkat di liburan semester ini ya, jangan diundur-undur lagi ya. Dan bagi yang sudah dapat balasan ya, yang udah ngirim proposal dulu ya. Jadi kan ada nih beberapa kalian yang mengirim proposal duluan tapi belum mengirimkan surat permohonan. Tolong diurus surat permohonannya gitu ya. Karena harus ada surat resmi dari ITERA. Jangan sampai nanti di ujung-ujung ketika kalian mau ke lapangan baru diurus, mepet-mepet seperti itu gitu ya.
Jadi nanti kalian berangkat itu tanpa seizin ITERA walaupun kalian sudah diterima. Nah itu akan mempersulit administrasi kalian gitu ya. Nah itu saya ingatkan untuk yang udah mengirimkan proposal gitu ya. Nah untuk yang belum, coba diusahakan lebih kuat, lebih giat lagi ya, lebih keras lagi. Kalau nggak dapat di luar, di Lampung ya. Sudah banyak contohnya, ada 2 kelompok Tarahan, pelabuhan punya PTBA ada gitu ya. Ada yang rencananya ke Andesit, ada juga di Lampung. Jadi nggak perlu jauh sebenarnya KP gitu ya. Yang penting ya sesuai dengan apa yang kalian mau gitu ya. Apalagi sesuai dengan konsentrasi yang kalian pilih. Kalian kan ada konsentrasi masing-masing ya. Ada mau misalnya ke apa namanya itu, ke pengolahan, ada yang mau ke lingkungan, ada yang mau ke geoteknik gitu ya. Nah itu ada semua. Nah, kalau misal kalian nanti udah bisa mengarahkan ke sana, itu lebih bagus lagi. Jika kalian mengambil KP tapi dapat data TA, nah itu bagus sekali gitu ya. Itu jadi kalian nggak perlu lagi balik gitu ya ke lapangan. Oke, itu untuk ini ya, untuk bujangan kalian biar lebih semangat lagi untuk KP.